Halo, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Tahukah kalian bahwa terdapat 2 faktor yang dapat menyebabkan organ peredaran darah kita terganggu? Mari simak video berikut ini. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor keturunan dan non-keturunan. Pertama, mari kita cari tahu apa saja gangguan organ peredaran darah karena faktor keturunan. Beberapa gangguan organ peredaran darah karena faktor keturunan diantaranya. Yang pertama, ada hemofilia. Adalah gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku terjadi luka. Gejala-gejala hemofilia diantaranya 1. Perdarahan pada hidung yang sulit berhenti. 2. Perdarahan pada luka yang sulit berhenti. 3. Perdarahan pada gusi. 4. Mudah mengalami memar. Yang kedua ada talasemia. Talasemia adalah gangguan pada bentuk sel darah merahnya yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Gejala-gejala talasemia diantaranya: yang pertama, mudah lelah dan lemas. Kedua, anemia. Gejala serta keparahan gejala yang dialami akan berbeda setiap penderita sesuai dengan jenis talasemia yang dialami. Sedangkan gangguan organ peredaran darah karena faktor dan keturunan diantaranya 1. Anemia. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang keempat ada kanker darah atau leukemia. Yang kelima ada jantung koroner. 1. Anemia adalah kondisi saat darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup. Penyebabnya karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Gejala yang khas diantaranya mudah lelah, sering merasa pusing, lemah, kulit pucat, detak jantung tidak teratur. 2. Tekanan darah rendah atau hipotensi adalah kondisi saat tekanan darah berada di bawah normal yaitu 90/60 mmHg. Penyebabnya antara lain adalah karena dehidrasi, kehilangan darah, infeksi parah, reaksi alergi parah, kekurangan nutrisi makanan seperti vitamin B12, folat, zat besi. Gejalanya antara lain adalah pusing, penglihatan, kabur atau memudar, mual, kelelahan, kurangnya konsentrasi, dan syok. 3. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi saat tekanan darah berada di atas normal yaitu 140/90 dan parah jika di atas 180/120. Penyebabnya antara lain karena penyempitan pembuluh darah, cacat bawaan di pembuluh darah. Gejalanya antara lain sakit kepala, kelelahan, pandangan kabur, dan nyeri dada. Yang keempat ada kanker darah atau leukemia. Adalah kondisi di mana sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih memakan sel darah merah. Penyebabnya diantara lain karena faktor genetik, gangguan sistem kekebalan tubuh, pola gaya hidup yang tidak teratur, paparan radiasi atau elektromagnetik. Gejala umum diantaranya adalah merasa kelelahan sampai terlihat pucat, infeksi dan demam, hidung berdarah serta mudah memar, rasa lelah berlebih atau ekstrim, sesak napas, dan batuk. Yang kelima ada jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah kolesterol pada arteri koronaria. Gejala jantung koroner diantaranya dada terasa tidak nyaman, merasa mual, mulas, atau sakit perut, sesak napas, pusing, mudah lelah, dan mendengkur. Nah, itulah beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kita sebagai manusia harus menyayangi diri kita sendiri dengan selalu menjaga kesehatan tubuh seperti berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, serta tidur dan istirahat yang cukup. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian dan terima kasih.